Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman dalam kondisi yang semakin sehat ya. Semakin membaik dan terus membaik hingga menuju sembuh. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman ya. Untuk kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman yang ada di kolom komentar video saya. Simak sampai dengan selesai. Barangkali ini adalah pertanyaan dari teman-teman ya. Dan apa yang saya sampaikan, apa yang saya bagikan ini semoga bermanfaat buat teman-teman untuk tetap semangat dalam menghadapi gangguan ini ya, hingga membaik dan sembuh. Kembali lagi saya sampaikan, saya bukanlah dokter, bukan ahli medis, bukan ahli obat-obatan, juga bukan ahli hipnoterapi ya. Saya hanya orang yang pernah menderita gangguan ini dan alhamdulillah sudah sembuh. Kalau saya bisa sembuh, saya yakin teman-teman juga bisa sembuh. Jadi teman-teman tetap semangat ya. Nah, untuk topik kali ini ya, menjawab pertanyaan dari teman-teman nih ya, dari akunnya siapa ini? Murni Husen ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadir Kang. Kang, dulu GERD-nya sakit enggak? Kalau saya kok GERD-nya enggak sakit, cuma tiap hari merasakan badan ringan. Nah, ini ya teman-teman ya. Jadi apa yang saya dulu rasakan ya, apa yang saya dulu alami begini ya teman-teman ya. Jadi saya dulu sebelumnya itu belum tahu kalau ini itu GERD gitu ya. Jadi pada saat saya periksa ke dokter ya dikasih tahunya terkena gangguan asam lambung gitu ya, MAH gitu ya teman-teman ya. Nah, akan tetapi saya tidak merasakan yang namanya sakit perut gitu ya, melilit di perut itu belum merasakan hal yang seperti itu, tapi dominan ke sensasi yang saya rasakan ya. Jadi mungkin efek GERD-nya gitu ya teman-teman. Jadi ada seperti kayak badan ringan, terus pusing yang setiap hari itu merasakan kayak pusing, mata itu berat, terus sempoyongan, keliengan itu sudah muncul ya teman-teman sebelum saya merasakan yang namanya perut itu yang sakit, melilit itu belum merasakan hal seperti itu. Jadi pada saat itu ketika saya itu dinyatakan bahwa saya terkena gangguan asam lambung nih, kok perut saya itu nggak sakit ya, justru lebih ke dominan sensasi-sensasi yang eh, bukan di area perut ya. Jadi sensasinya itu ada kayak semacam pusing, keliengan, sempoyongan. Makanya dulu saya itu selalu kalau ke dokter itu ya teman-teman, ke dokter umum saya sampaikan saya merasakan pusing, keliengan, mata itu berat, kok nggak sembuh-sembuh, setiap hari saya rasakan gitu ya. Jadi saya itu dulu itu belum tahu nih, saya itu kena GERD ya sebelum saya ke dokter spesialis dalam gitu ya teman-teman ya. Jadi yang saya pikir ketika dokter memeriksa saya dan saya dinyatakan kamu ini emah sama asam lambung gitu ya teman-teman ya, itu saya jadi seperti nggak yakin atau nggak percaya, saya pinginnya periksa lagi, karena saya belum tahu dulu ya teman-teman ya, GERD itu apa, gangguan asam lambung, anxiety, gangguan kecemasan, itu saya itu belum tahu. Jadi saya itu semakin bingung, sebenarnya saya itu kenapa? Sebenarnya saya ada apa nih? Kok seperti ini setiap hari saya rasakan ya, sensasi-sensasi selalu bermunculan. Lama-kelamaan karena saya mengalami seperti ini, mengalami banyak sensasi yang muncul ya, saya itu semakin panik ya teman-teman, semakin cemas. Dan dari situlah ya teman-teman, saya mulai yang namanya terkena serangan panik ya. Serangan panik itu luar biasa sekali ya teman-teman. Pas awal-awal itu saya itu merasa bahwa wah ini sepertinya kok saya itu sudah terlaluan gitu ya teman-teman ya. Jadi yang saya rasakan itu seperti kayak mau mati terus gitu ya teman-teman, ketika ada apa namanya sensasi yang muncul, keringet dingin dari kaki sampai ke mana, ke badan gitu ya, sampai naik ke atas, belum lagi kadang itu terasa kebas gitu di sebelah kiri, kadang sebelah kanan, belum lagi di dada itu terasa nggak enak, nggak nyaman ya teman-teman ya. Itu sebelum saya itu merasakan yang namanya sensasi-sensasi sakit pinggang, pegel-pegel, linu-linu, terus perut celekit-celekit, itu belum dominan seperti itu ya teman-teman ya. Jadi saking bingungnya berobat ke sana kemari nggak sembuh-sembuh ya, akhirnya saya sampai merasakan yang namanya sensasi di area perut ya. Jadi di area perut itu mulai kayak panas dalamnya itu sering gitu ya teman-teman ya, terus terasa kadang celekit-celekit gitu ya. Terus lagi saya juga merasakan yang namanya di area dada nih ya, jadi sering apa namanya sering gredeg atau apa bahasanya ya, intinya sering berdebar-debar gitu ya, berdebar-debar nggak jelas ya teman-teman. Dan saya itu mulai berpikirannya itu sudah aneh-aneh lagi ya teman-teman, aduh jangan-jangan saya ini kena jantung nih, waduh jangan-jangan saya ini kena paru-paru nih. Karena apa? Karena juga saya merasakan yang namanya nafas itu berat ya, terus sesek gitu ya. Belum lagi setiap hari itu ya hidungnya itu mampet tapi tidak flu. Jadi kayak gimana ya, kayak ya pokoknya nggak nyaman lah, sensasi-sensasi itu sangat dominan sekali.
Nah, baru tahu saya itu terkena GERD ya, itu setelah saya periksa ke dokter spesialis dalam ya. Tapi dengan sebelumnya sudah periksa ke dokter ini, dokter itu gitu ya, sampai dengan saya itu berpikir bahwa ini kena guna-guna, ini dijahilin orang atau kena santet dan lain-lain gitu. Saya juga sempat berpikir seperti itu, tapi ya nggak terlalu ya teman-teman ya. Justru masukan-masukan dari orang lain, coba kamu ke orang pintar, barangkali apa namanya, kamu ketempelan inilah, ketempelan itu ya teman-teman ya. Dulu saya juga mengalami hal yang sama seperti itu. Jadi yang namanya apa, sensasi di tubuh gitu ya, atau di fisik kita, di area perut gitu, kita tidak merasakan yang namanya sakit. Makanya ketika kita itu dikasih tahu bahwa kita itu terkena gangguan asam lambung ya, itu kita kayak nggak percaya, karena yang dominan itu adalah sensasi-sensasi yang muncul seperti keringat dingin, dada itu nggak nyaman, dredeg rasanya ya, terus berdebar-debar, napas itu kadang berat, kadang seperti apa namanya, flu ya gitu ya, tapi bukan flu gitu, karena hidungnya sering mampet, mata itu perih, terus pusing, sempoyongan, keliengan, itu dominan sekali dulu ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman ketika sedang merasakan seperti ini, belum disertai dengan sensasi fisik yang lain ya, teman-teman mulai pahami dari sekarang ya. Jadi kalau GERD itu ya memang kita tidak merasakan yang apa, kebanyakan ya teman-teman, bukan tidak merasakan semua ya. Kebanyakan itu adalah dominan itu di dada ke atas ya teman-teman ya. Jadi kita merasakan yang namanya tenggorokan mengganjal nih ya, terus dada itu terasa berat. Kadang seperti kalau bangun tidur atau sedang tidur kebangun itu di dada sini seperti kayak ada makanan yang nyangkut ya teman-teman. Terus mata itu terasa itu apa namanya kayak eh, perih, kadang merasakan perih, terus kadang merasakan yang kayak apa ya, berat gitu ya. Terus kadang buram, yang apa, sempoyongan, keliengan, itu dulu saya itu dominan sekali ya teman-teman. Karena ya memang nggak sembuh-sembuh, jadi saya juga mengalami yang namanya kecemasan ya teman-teman ya, kecemasan sudah mengalami ke yang namanya kecemasan yang berlebih ya teman-teman, bukan cemas yang biasa saja. Jadi ketika teman-teman merasakan hal seperti ini, mulai pahami ya, mulai perbaiki lagi yang namanya 3P-nya ya, dari pola makannya ya, dari pola hidup sehatnya ya, terus dari pola pikirnya. Jadi kita selalu berpikirnya yang positif, jangan kita itu menduga-menduga saja ya teman-teman ya. Kalau memang kita itu terasa nggak nyaman ya kita periksa ke dokter, supaya apa? Supaya nanti diperiksa dan diagnosa dari dokter itu seperti apa, kita ikutin arahannya gitu ya. Nah, kalau yang sudah disertai dengan sensasi fisik yang mungkin banyak ya, seperti saya dulu kan, karena di awal-awal karena ketidaktahuan saya, dan saya itu juga sepertinya itu nggak sabar ya teman-teman ya, kenapa sih kok seperti ini terus, akhirnya periksa sana, periksa sini, periksa situ ya teman-teman ya. Akhirnya saya mengalami yang namanya gangguan fisik juga ya. Jadi setelah diperiksa di USG dan lain-lain, katanya saya itu ya ada apa namanya, iritasi lah gitu. Karena sudah merasakan yang namanya kadang perih gitu ya, cerkit-cerkit gitu ya teman-teman ya. Jadi saya dikasih obat juga untuk yang seperti itu ya teman-teman. Pokoknya saya ikutin arahan dari dokter yang dulu merawat saya ya teman-teman, dari dokter spesialis dalamnya. Jadi ini dokter yang apa namanya, yang saya itu berobat rutin gitu ya, kontrol rutin, berobat rutin, saya ikutin arahannya gitu ya, dibarengi dengan saya itu memperbaiki yang namanya 3P itu, pola makannya, pola hidupnya, terus pola pikirnya ya teman-teman ya. Jadi teman-teman jangan kaget nih ketika teman-teman itu dinyatakan oleh dokter terkena GERD atau terkena gangguan asam lambung, tapi teman-teman itu tidak merasakan terlalu sakit ya di area fisik, tapi dominan ke yang namanya apa namanya, sempoyongan, keliengan, kadang dada itu terasa sesek gitu ya, terus kayak badan ringan, terus terus kayak, apa namanya, eee, kita itu kayak semacam kayak tidak pernah fit gitu ya, setiap harinya itu kayaknya ada aja keluhan, itu biasanya memang sensasi-sensasi dari GERD ya, yang sudah disertai dengan kecemasan ya, atau kecemasan yang berlebih, atau bahasanya banyak yang apa namanya, mengatakan ini adalah anxiety gitu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman mulai pahami nih, nanti setelah teman-teman paham nih ya GERD itu bagaimana ya, bisa di apa namanya, mulai kita perbaiki itu dari mana ya, terus gangguan kecemasan atau anxiety-nya kita mulai perbaiki dari mana, insya Allah nanti teman-teman akan lebih cepat membaiknya. Karena dulu itu saya itu termasuk yang ngeyel ya teman-teman ya, jadi ketika dokter mengatakan bahwa saya terkena gangguan asam lambung ya,
itu saya itu, wah masa gangguan asam lambung, orang teman saya aja kena asam lambung aja 3-4 hari sudah sembuh, kok saya itu nggak sembuh-sembuh. Nah itu ya teman-teman ya, tingkat sakit orang itu berbeda-beda. Ada yang cuma terkena gangguan asam lambung saja, karena mungkin sering telat makan, mungkin dengan berobat mungkin 1 minggu atau 2 minggu sembuh bisa saja ya teman-teman. Tapi kalau saya dulu itu memang mengalami gangguan asam lambung atau GERD ini ya, saya itu bingung karena saya bisa dibilang itu jarang sakit ya teman-teman, jarang sekali sakit, jarang sekali ke dokter ya, bahkan kadang tidur malam, kadang tidur pagi pun itu saya juga kalau tiba-tiba kayak panas dingin, ya sudah paling istirahat gitu, malah jarang minum obat juga ya teman-teman. Jadi ketika mengalami hal seperti ini, seminggu padahal sudah ke dokter, 2 minggu sudah ke dokter, nggak sembuh-sembuh, saya semakin panik, saya semakin cemas, jangan-jangan saya itu terkena penyakit ini, penyakit itu, dan lain-lain ya teman-teman. Dari situlah timbullah yang namanya gangguan kecemasan. Walaupun ya, yang mungkin saya tidak tahu juga sebelum-sebelumnya mungkin juga sudah ada bibit-bibit namanya, saya itu juga karakter orang yang serba ingin perfect, serba ingin sempurna. Jadi mungkin tekanan atau beban pikiran saya itu terlalu berlebihan, bikin saya itu stres gitu, juga bisa menyebabkan yang namanya GERD juga ya teman-teman. Jadi dari situlah teman-teman mulai pahami nih ya, teman-teman itu termasuk dalam golongan yang seperti apa. Kalau teman-teman tidak merasakan sakit yang di area perut, di area lambung gini ya, tapi teman-teman itu merasakan badan kok seperti melayang, kok nggak enak, nggak fit setiap hari gitu ya, pokoknya nggak fresh setiap hari. Mungkin teman-teman itu mengalami GERD yang sudah disertai dengan kecemasan. Caranya untuk memulihkannya adalah terapkan 3P secara konsisten. Dan untuk teman-teman yang belum memeriksakan diri ke dokter, ya teman-teman periksakan diri ke dokter. Karena kita juga bisa berbeda ya masing-masing orang tingkat sakitnya. Ada yang mungkin dengan berobat sekali terus nanti diarahkan untuk menerapkan pola pikirnya, terus jangan jangan terlalu tegang, coba lebih rileks. Tapi ada juga yang berobat sudah terkena GERD, sudah terkena gangguan kecemasan yang sudah disertai dengan misalkan ya luka fisik, contoh misalkan ada peradangan di lambung atau apa gitu, dokter kan lebih tahu ya teman-teman, dan nanti mungkin akan dikasih obat dari dokter. Nah ikutin arahannya gitu ya teman-teman. Yang lebih penting lagi ya kita mulai perbaiki yang namanya 3P ya teman-teman ya. Pola hidup sehatnya ya dimulai dari pola makan, terus pola hidup sehatnya, jangan begadang dulu, istirahat yang cukup, terus pola pikir kita. Jadi ketika teman-teman sudah diperiksa ini, itu, dan sebagainya, tidak ditemukan sakit lain ya, teman-teman kurangi cemasnya, coba lebih rileks ya. Jadi untuk teman-teman tetap semangat, insya Allah nanti teman-teman juga akan sembuh dan saya yakin itu ya. Tetap semangat ya. Lain kali disambung lagi dengan topik yang lain ya. Salam sehat jasmani dan rohani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.